Belajar mata uang adalah langkah kecil yang membuka pintu besar menuju kemandirian anak disabilitas. Halo semua, saya Astrina Tampu Bolon, guru di SLB Negeri Manggar. Ini adalah cerita saya yang percaya bahwa pembelajaran matematika harus menyenangkan, praktis, dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam satu kelas, saya sering menemukan siswa dengan beragam kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik yang berbeda. Meskipun setiap anak memiliki cara belajar yang unik, saya berkomitmen untuk memberikan pembelajaran yang setara dan bermakna bagi semua. Cerita ini saya mulai dari pemanfaatan teknologi pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang interaktif, menarik, dan inklusif. Cerita ini saya sebut dengan Multiple Smart. Multiple mengacu kepada keberagaman siswa dengan disabilitas. Dalam satu kelas, terdapat siswa dengan berbagai jenis hambatan seperti tunagrahita, tunadaksa, autis, ataupun gangguan perilaku lainnya di mana mereka memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Pada tahap ini, saya sebagai guru menyiapkan berbagai media pembelajaran yang mendukung keberagaman kebutuhan siswa dalam satu kelas. S untuk support, di mana dukungan tidak hanya diberikan kepada siswa, tetapi juga kepada guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran yang sesuai. Saya memanfaatkan alat bantu teknologi seperti Teach AI dan Gemini AI untuk merancang materi pembelajaran yang lebih efektif, personal, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Teknologi ini membantu guru dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan mudah diakses oleh semua siswa, serta memfasilitasi adaptasi pembelajaran dengan lebih efisien. Selain itu, saya memfasilitasi siswa dengan berbagai media kekinian yang mendukung proses pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan antara lain Gamma aplikasi, di mana aplikasi ini memungkinkan guru untuk membuat pembelajaran berbasis presentasi interaktif. Dengan aplikasi ini, saya dapat menciptakan materi yang visual dan dinamis, yang memudahkan siswa untuk memahami konsep-konsep mata uang yang sulit dijelaskan hanya dengan teks saja. Selanjutnya ada Canva AI. Dengan Canva AI, saya dapat merancang media pembelajaran interaktif yang menarik seperti game edukasi berupa drag and drop, aplikasi dompet digital, permainan membaca label harga, serta membuat video animasi sederhana. Fitur-fitur AI memungkinkan saya untuk membuat materi yang lebih individual dan sinkron dengan kebutuhan masing-masing siswa, sekaligus meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Kemudian ada aplikasi Kahoot AI, di mana ini merupakan platform kuis interaktif yang memungkinkan siswa untuk belajar melalui permainan. Saya menggunakan Kahoot ini untuk membuat kuis yang menyenangkan dan kompetitif, yang dapat membantu siswa memahami konsep-konsep matematika sambil mengasah kemampuan kritis mereka. Selanjutnya ada Wordwall, yang memungkinkan saya untuk membuat berbagai jenis aktivitas pembelajaran interaktif seperti teka-teki, pencocokan, dan kuis. Dengan menggunakan Wordwall, siswa dapat terlibat dalam aktivitas yang menantang dan menyenangkan, serta mendukung pembelajaran berbasis game edukasi. Saya juga memfasilitasi mereka menggunakan Genially AI, di mana platform untuk membuat presentasi interaktif dan materi berbasis visual yang menarik. Dengan Genially AI, saya dapat membuat konten pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran mereka. Dukungan selanjutnya saya menggunakan Lumi H5P, di mana platform ini memungkinkan saya untuk membuat konten pembelajaran yang interaktif seperti kuis, teka-teki, dan video interaktif. Dengan platform ini saya dapat meningkatkan keterlibatan siswa dengan materi melalui latihan yang menggabungkan elemen multimedia
dan interaktivitas. M untuk multisensori, di mana dalam pembelajaran saya menggunakan pendekatan ini yang menggabungkan berbagai indera untuk membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam. Pendekatan ini sangat efektif untuk membantu anak berkebutuhan khusus karena pendekatan ini membuat mereka dapat menyerap informasi dengan cara yang lebih menyeluruh. Pada tahap ini, saya memaksimalkan fungsi visual dengan menyiapkan berbagai media berupa media reel, flashcard elektronik, dan alat peraga yang menggunakan visualisasi secara langsung. Pada fungsi auditori, saya menggunakan media suara seperti rekaman audio, video animasi, maupun musik edukatif. Untuk kinestetik, kita dapat bermain jual beli menggunakan uang mainan, kemudian kita dapat bermain peran ataupun menggunakan gerakan tangan saat menghitung atau menyusun uang. Pada fungsi taktil ataupun sentuhan, kita dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran berupa memegang atau merasakan perbedaan tekstur dari bentuk uang asli kertas maupun koin, serta membuat aktivitas meraba dan menebak nilai mata uang sambil menutup mata. A untuk adaptif. Saya menerapkan pembelajaran adaptif dengan memodifikasi materi, media, dan metode pembelajaran agar lebih mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Tahap ini melibatkan penyesuaian dalam cara menyampaikan materi seperti menggunakan visualisasi alat peraga ataupun aplikasi pembelajaran interaktif yang memudahkan siswa untuk mengakses informasi. Selain itu, saya juga menyesuaikan kecepatan pembelajaran agar siswa dapat memahami materi dengan lebih baik, memberikan ruang bagi mereka untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar mereka masing-masing. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap siswa, terlepas dari perbedaan kemampuan, dapat belajar secara maksimal dengan cara yang paling efektif dan nyaman bagi mereka. R untuk relevan. Saya memastikan materi pembelajaran mata uang relevan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga mereka dapat melihat keterkaitan langsung antara apa yang dipelajari dengan situasi yang akan mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan uang di kantin sekolah sebagai alat pembelajaran, siswa dapat memahami konsep uang dan berlatih melakukan transaksi sederhana. Selain itu, saya juga mengajarkan mereka melalui praktik belanja langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti belanja di pasar, supermarket, ataupun toko, sehingga mereka dapat mengaplikasikan keterampilan berbelanja dalam situasi nyata di luar lingkungan sekolah. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan memotivasi siswa karena mereka tahu bahwa apa yang akan dipelajari pasti akan berguna dalam kehidupan mereka nanti. T untuk teknologi enhanced learning. Saya memanfaatkan teknologi enhanced learning untuk meningkatkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran siswa. Dengan mengintegrasikan berbagai teknologi seperti aplikasi interaktif, platform pembelajaran digital, dan media berbasis AI, siswa dapat belajar secara lebih fleksibel, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Teknologi enhanced learning memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan materi, melakukan latihan mandiri, dan mendapatkan umpan balik secara real time. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih dinamis, menyenangkan, dan membantu siswa menguasai konsep dengan cara yang lebih efektif. Melalui pemanfaatan dari berbagai media dan teknologi pembelajaran inovatif, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang inklusif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Media yang tepat tidak hanya membantu siswa memahami materi, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk kehidupan nyata yang penuh tantangan. Sebagai pendidik, kita dituntut untuk terus berinovasi dalam membuat dan memodifikasi media yang sesuai agar pembelajaran dapat terus berkembang
dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Mari kita berkolaborasi memajukan pendidikan khusus dengan terus berinovasi, menciptakan peluang, dan memberikan akses yang lebih baik bagi setiap siswa disabilitas untuk mencapai potensi terbaik mereka.